Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasakan kesedihan yang tak bisa dijelaskan, seolah ada beban di dada, tapi tak tahu dari mana asalnya? Engkau mencoba melupakan, tapi rasa itu selalu kembali, lebih sunyi, lebih dalam. Mungkin itu bukan sekadar kesedihan, itu adalah panggilan dari hati yang ingin kembali mengenal Tuhannya. Ada satu zikir, satu kalimat suci yang jika engkau hidupkan, mampu melenyapkan segala kesedihan. Bukan karena dunia berubah, tapi karena hatimu yang akhirnya menemukan jalan pulang. Dengarkan dengan hati, sebab zikir ini bukan sekadar bacaan. Ia adalah pintu menuju keheningan yang paling dalam. Bab 1. Kesedihan yang tak terucap. Ada kesedihan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata, hanya bisa dirasakan oleh hati yang pernah kehilangan arah. Kadang, ia tidak menangis, tidak pula berteriak. Ia hanya diam, namun berat. Diam, namun menggerogoti jiwa perlahan. Di tengah kesibukan, senyum dan tawa yang terlihat di wajah, ada satu ruang sunyi dalam dada yang terus bergetar, seolah memanggil sesuatu yang jauh, sesuatu yang dulu pernah dekat. Di sanalah manusia sering terjebak, mencoba menenangkan diri dengan hal-hal yang fana, namun makin ia mencari keluar, makin ia kehilangan yang di dalam. Kesedihan sejati bukan karena kehilangan dunia, tapi karena lupa kepada Tuhan. Ia datang saat ruhmu haus, tapi engkau memberinya hiburan. Saat hatimu ingin kembali, tapi engkau sibukkan dengan urusan dunia. Dan semakin lama engkau menjauh, semakin gelap rasanya hidup. Meski cahaya dunia di sekitarmu begitu terang, maka sesungguhnya kesedihan itu bukan musibah, ia adalah panggilan, ia adalah bisikan lembut dari Allah yang berkata, "Kembalilah, aku masih di sini." Dalam setiap dada manusia, ada satu ruang yang hanya bisa diisi oleh namanya. Bila ruang itu kosong, maka hidup terasa hampa, bahkan di tengah kelimpahan. Dan ketika engkau mulai menyebut nama Allah, pelan, dalam kesunyian yang penuh rasa, sesuatu mulai terjadi. Bukan di luar dirimu, tapi di dalam. Seperti embun yang turun ke tanah kering, zikir itu menyejukkan setiap luka batin yang selama ini kau tutupi dengan topeng tegar. Zikir bukan sekadar lafaz, bukan pula rutinitas yang diulang tanpa makna. Zikir adalah panggilan pulang. Saat lidah mengucap Allah, hati menjawab, "Aku kembali." Dan dalam momen itu, dunia seakan berhenti sejenak. Pikiran yang bising perlahan senyap, dada yang sesak mulai longgar, dan kesedihan yang berat mulai mencair, larut bersama namanya. Engkau tidak sedang melupakan kesedihan, tapi sedang menenggelamkannya ke dalam lautan ketenangan yang berasal dari Tuhan. Dan disitulah rahasianya, satu zikir yang mampu melenyapkan segala kesedihan bukan karena ia mengubah keadaan, tapi karena ia mengubah siapa dirimu di dalamnya. Ia menjadikanmu saksi, bukan korban, menjadikanmu tenang di tengah badai. Saat engkau menyebut nama Allah dengan hati yang ikhlas, kesedihan tidak lagi menjadi beban, tapi menjadi jalan. Jalan untuk mengenalnya lebih dalam, mencintainya lebih lembut, dan pulang kepadanya dengan hati yang telah kembali hidup. Bab 2. Zikir yang hidup di dalam diri. Zikir bukan sekadar ucapan yang keluar dari bibir. Ia adalah getaran halus yang lahir dari kesadaran terdalam. Ketika seseorang mulai menyebut nama Allah, bukan karena kewajiban, tapi karena rindu, maka zikir itu berubah menjadi kehidupan. Ia bernafas bersama napasmu, berdenyut bersama darahmu, mengalir di setiap tarikan dan hembusan yang tak lagi kau sadari. Disitulah rahasia zikir sejati. Bukan engkau yang mengingat Allah, tapi Allah yang sedang mengingatmu melalui dirimu. Bila engkau diam dan menatap ke dalam, engkau akan merasakan sesuatu yang lembut namun kuat. Seperti aliran sungai di kedalaman tanah, ia tidak terlihat, tapi memberi kehidupan bagi seluruh yang tumbuh di atasnya. Begitu pula zikir yang tersembunyi di hati. Ia mungkin tidak bersuara, namun dari sanalah ketenangan mengalir, menyejukkan pikiran yang lelah, menghapus gelisah yang tak beralasan. Zikir dalam hati adalah taman rahasia yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berani masuk ke dalam dirinya sendiri. Ketika zikir itu hidup, engkau tak lagi membutuhkan alasan untuk tenang. Dunia boleh berguncang,
orang boleh berubah, keadaan boleh melawan harapanmu, tapi hatimu tetap damai. Karena zikir itu telah menjadi pondasi baru bagi jiwamu. Ia bukan hanya pengingat, tapi perlindungan, bukan sekadar bacaan, tapi naungan. Setiap kali engkau menyebut nama Allah, lapisan-lapisan kesedihan seperti terurai dan jatuh satu persatu, hingga yang tersisa hanyalah cahaya yang lembut. Cahaya yang tak berasal dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Inilah rahasia yang diketahui oleh para arifin, bahwa zikir sejati bukanlah kegiatan, melainkan keadaan. Bukan apa yang engkau lakukan, tapi siapa dirimu saat melakukannya. Bila zikir sudah menjadi sifatmu, engkau tak akan lagi terpisah darinya. Bahkan ketika engkau berbicara dengan manusia, sesungguhnya hatimu tetap berbicara dengan Allah. Bahkan dalam tidurmu, ruhmu tetap menyebut namanya dengan diam yang suci. Dan pada titik itulah, kesedihan tak lagi memiliki tempat untuk berdiam. Karena zikir yang hidup di dalam diri telah mengubah seluruh ruang batin menjadi cahaya. Tidak ada ruang tersisa bagi gelap, tidak ada celah bagi duka. Hanya ada keseimbangan yang tenang, seperti samudera yang memantulkan langit. Maka siapapun yang telah menemukan zikir ini, sungguh ia tidak lagi mencari kebahagiaan di luar, sebab ia telah menemukan surga di dalam. Bab 3. Suara sunyi yang menyembuhkan. Ada suara yang tidak bisa didengar telinga, namun dapat dirasakan oleh hati yang telah tenang. Suara itu lembut, nyaris tak bergetar, tapi mampu menembus ruang-ruang batin yang paling dalam. Ia bukan berasal dari luar dirimu, melainkan dari kedalaman jiwamu sendiri. Tempat di mana Allah menanamkan cahayanya. Saat engkau duduk diam dan mengingatnya dengan sepenuh kesadaran, suara itu mulai terdengar. Bukan sebagai kata, tapi sebagai rasa. Sebuah keheningan yang berbicara, tanpa bunyi, tanpa arah, namun penuh makna. Suara sunyi itu bukan hal baru. Ia sudah ada sejak awal penciptaanmu. Namun selama ini, tertutup oleh bisingnya dunia, oleh pikiran yang tak berhenti, oleh keinginan yang saling bertabrakan. Ketika engkau berzikir dengan hati yang berserah, bising itu perlahan surut. Pikiran berhenti menuntut, ego berhenti berteriak, dan dunia mulai menjauh. Saat itulah engkau mendengar sesuatu yang tak pernah benar-benar hilang. Suara zikir yang hidup di dalam dirimu. Bukan engkau yang mengucapnya, tapi ia yang memanggilmu untuk kembali. Di momen itu, engkau mungkin tak sadar sedang berada di antara dua dunia. Dunia luar yang masih sibuk, dan dunia dalam yang mulai hening. Di antara keduanya, ada satu ruang yang sangat halus, ruang perjumpaan. Disitulah zikir berubah menjadi rasa hadir. Engkau tidak lagi mengulang nama Allah, tapi merasa diselimuti oleh kehadirannya. Tidak ada jarak, tidak ada batas. Hanya kehadiran yang menyembuhkan segala luka tanpa kata, menenangkan segala tangis tanpa alasan. Suara sunyi itu menyembuhkan bukan dengan menjawab pertanyaanmu, tapi dengan membuatmu berhenti bertanya. Ia menghapus kegelisahan, bukan karena memberi penjelasan, tapi karena menghadirkan kedamaian yang tak memerlukan alasan. Dalam diam itu, engkau seolah mengerti bahwa seluruh kesedihan yang pernah engkau tangisi hanyalah cara Allah menuntunmu untuk kembali mendengarnya. Dan ketika engkau mendengarnya, semua beban terasa ringan, semua rasa kehilangan berubah menjadi kerinduan yang indah. Maka bila suatu hari hidup terasa hampa, jangan tergesa mencari hiburan di luar. Duduklah, diamlah, pejamkan mata, dan dengarkan. Di balik napasmu yang pelan, ada suara yang memanggilmu dengan lembut. Aku di sini. Itulah suara zikir sejati. Suara sunyi yang menyembuhkan. Suara yang tidak pernah pergi, hanya menunggu engkau tenang agar ia dapat berbicara kembali. Bab 4. Rahasia air mata dalam zikir. Tidak semua tangisan lahir dari kesedihan. Ada air mata yang turun bukan karena duka, melainkan karena hati tiba-tiba merasakan kehadiran yang agung. Kehadiran yang tidak bisa dijelaskan, tapi mampu meluruhkan segala beban. Saat zikir menembus lapisan terdalam dari jiwamu, air mata itu datang dengan sendirinya. Lembut, tenang, dan suci. Ia bukan kesedihan, tapi pemurnian. Ia bukan kelemahan,
tapi kekuatan yang lembut dari hati yang kembali mengenal Tuhannya. Air mata dalam zikir berbeda dengan tangis manusia biasa. Ia lahir ketika hati bergetar karena sadar betapa lama ia lupa, betapa jauh ia tersesat, namun Allah tetap menunggu dengan kasih yang tak bertepi. Saat nama Allah disebut dengan penuh penyerahan, hati seperti terbuka dan segala yang selama ini tertahan, luka, dosa, kerinduan, tumpah menjadi air. Disitulah air mata bukan lagi tanda kehilangan, tapi tanda pulangnya ruh ke sumbernya. Setiap tetes yang jatuh membawa sesuatu pergi. Ia menghapus debu yang menutupi cahaya hati, menenangkan luka yang tak sempat disembuhkan oleh waktu. Kadang engkau tidak tahu apa yang sebenarnya membuatmu menangis. Namun di dalam zikir, tangisan itu terasa menenangkan. Seolah ada tangan tak terlihat yang menyentuh lembut jiwamu dan berkata, "Tidak apa-apa, aku di sini." Itulah saat ketika kesedihan berubah menjadi rahmat dan rahmat itu menetes dalam bentuk air mata. Para arifin mengatakan, ketika seorang hamba menangis dalam zikir, maka Allah sedang memandangnya dengan penuh kasih. Karena tangisan itu bukan tangisan manusia yang kehilangan dunia, melainkan tangisan ruh yang akhirnya kembali merasakan kasih sayang Tuhannya. Tidak ada bahasa yang cukup untuk menjelaskan betapa lembut pertemuan itu. Hanya diam, hanya tangis, hanya rasa yang tak bisa diucapkan, namun mampu mengubah hidup seorang hamba selamanya. Maka jangan tahan air matamu ketika zikir menembus dadamu. Biarkan ia mengalir, sebab setiap tetesnya membawa pulang bagian dari dirimu yang dulu hilang. Biarkan ia menjadi saksi bahwa engkau telah menyentuh sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang lebih nyata dari dunia ini, kasih Allah yang hidup dalam hatimu. Dan setelah itu, engkau akan menyadari bahwa tidak ada kesedihan yang benar-benar perlu dihapus, karena semuanya hanyalah jalan menuju tangisan suci itu. Tangisan yang membersihkan, menyembuhkan, dan akhirnya menenangkan. Bab 5. Zikir dalam napas. Jalan sunyi menuju ketenangan sejati. Setiap manusia bernafas, tapi tidak semua sadar bahwa dalam setiap tarikan dan hembusan itu ada rahasia kehidupan yang berasal dari Allah. Sejak pertama kali ruh ditiupkan, napas telah menjadi tali halus yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Namun kebanyakan manusia bernafas tanpa rasa. Mereka menghirup dunia, tapi lupa menghembuskan syukur. Padahal disitulah letak zikir yang paling dalam. Zikir yang tidak diucapkan oleh lidah, tapi terjadi di antara dua napas. Coba diam sejenak. Rasakan tarikan napasmu perlahan masuk. Dalam keheningan itu, ucapkan dalam hati Allah. Lalu saat engkau menghembuskan napas, biarkan hatimu berkata lembut, "Hu." Lakukan tanpa paksaan, tanpa ambisi, hanya dengan rasa sadar bahwa setiap napas adalah pinjaman, setiap hembusan adalah penyerahan. Jika engkau terus menjaga kesadaran ini, maka zikir itu akan menjadi napasmu sendiri. Engkau tak lagi harus mengingat Allah, karena engkau hidup dalam ingatannya. Zikir napas bukan sekadar latihan pernafasan, ia adalah cara kembali. Sebab di antara dua napas itu, ada ruang suci yang disebut sadar. Disitulah kesedihan lenyap, bukan karena hilang, tapi karena larut dalam kesadaran akan kehadiran Allah. Dalam setiap hembusan, engkau menyerahkan apapun yang menyakitkan. Dalam setiap tarikan, engkau menerima kasih yang baru. Setiap detik menjadi ibadah, setiap napas menjadi doa, dan setiap hening menjadi pelukan rahmat. Saat zikir telah menyatu dengan napas, hidup pun berubah. Tidak ada lagi batas antara dunia dan ibadah, antara gerak dan diam. Engkau bisa berjalan di pasar namun hatimu tetap di hadapan Allah. Engkau bisa bekerja, berbicara, bahkan tersenyum, namun zikir tidak pernah berhenti. Ia berputar lembut di balik kesadaranmu, menenangkan setiap gejolak yang ingin muncul. Dan dari situ, kesedihan kehilangan pijakannya. Karena bagaimana mungkin duka bertahan di hati yang terus berzikir? Inilah jalan sunyi yang ditemukan para pecinta Tuhan. Jalan napas yang penuh kesadaran. Tidak memerlukan tempat, tidak membutuhkan waktu khusus. Setiap hembusan adalah pengingat, setiap tarikan adalah pertemuan. Jika engkau mampu hidup dalam napas yang berzikir, engkau akan menemukan kedamaian yang tak bisa dijelaskan dengan kata.
Karena sesungguhnya di antara dua napas itulah Allah berbisik, aku lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Bab 6. Hening sebagai zikir tertinggi. Ada satu zikir yang tidak bersuara, tidak berlafaz, dan tidak pula bergerak. Ia begitu halus, begitu sunyi, hingga hanya jiwa yang telah hening yang bisa merasakannya. Zikir itu adalah diam, namun bukan diam yang kosong, melainkan diam yang penuh kesadaran. Diam yang mendengarkan, bukan karena tak punya kata, tapi karena telah memahami bahwa semua kata akhirnya akan berhenti di hadapannya. Inilah zikir tertinggi, zikir yang tidak lagi berbentuk ucapan, tapi menjadi keadaan. Ketika engkau duduk dalam keheningan dan menatap ke dalam hati, perlahan engkau akan merasakan sesuatu yang hidup di balik diam itu. Seolah ada kehadiran yang memeluk, lembut namun nyata. Engkau tidak sedang berusaha mengingat Allah, karena engkau sudah merasa diingat olehnya. Dalam diam engkau tidak lagi menyebut namanya, karena seluruh wujudmu telah menjadi sebutan itu sendiri. Setiap helaan napas, setiap detak nadi, semuanya adalah Allah. Allah, tanpa suara. Hening bukan berarti berhenti dari zikir. Justru di sanalah zikir menemukan bentuknya yang paling murni. Ketika pikiran berhenti mengulang dan hati berhenti menuntut, yang tersisa hanyalah kehadiran. Di situ, engkau mulai memahami bahwa Allah tidak perlu dicari, karena Ia tak pernah pergi. Ia selalu di sini, bahkan sebelum engkau menyebut namanya. Dan kesedihanmu selama ini hanyalah karena engkau sibuk mencari di luar, sementara yang kau cari telah menunggu di dalam. Dalam keheningan yang suci itu, segalanya menjadi jernih. Engkau mulai melihat dunia bukan sebagai beban, tapi sebagai cermin. Semua yang datang hanyalah bayangan, sementara sumber cahaya ada di dalam. Di titik itu, engkau tidak lagi melawan kehidupan, tapi mengalir bersamanya. Tidak lagi menolak takdir, tapi memahaminya. Tidak lagi bertanya, mengapa aku sedih? Karena engkau telah melihat bahwa kesedihan pun adalah bagian dari kasih-Nya. Secara halus Tuhan untuk menuntunmu kembali kepada diam yang menyembuhkan. Maka, ketika engkau mencapai hening ini, jagalah ia seperti engkau menjaga rahasia terindah. Sebab dalam diam yang sejati, tidak ada lagi aku yang berzikir, hanya ada Allah yang hadir. Dan disitulah segalanya lenyap. Kesedihan, kegelisahan, bahkan waktu itu sendiri. Yang tersisa hanyalah rasa damai yang tak bisa dijelaskan, karena bukan lagi engkau yang merasakannya, melainkan Allah yang menenangkanmu melalui keheningan itu. Bab 7. Lenyapnya ego dalam cahaya zikir. Setiap zikir sejati perlahan-lahan mengikis sesuatu yang halus tapi kuat di dalam diri manusia, sesuatu yang disebut aku. Selama masih ada aku yang merasa berzikir, maka zikir itu masih menjadi upaya, belum menjadi kehadiran. Namun ketika engkau terus menyebut nama Allah dengan penuh kesadaran, lembut, tulus, tanpa ingin apapun selainnya, maka perlahan batas antara aku dan Dia mulai memudar. Hati mulai mengerti bahwa selama ini yang berzikir bukanlah engkau, melainkan Dia yang menggerakkan lidahmu untuk mengingatnya. Ego adalah tabir paling halus yang menutup cahaya. Ia membuat kita merasa terpisah, merasa berbuat, merasa mampu. Namun ketika zikir benar-benar hidup, semua itu runtuh dengan sendirinya. Engkau mulai merasakan kelembutan luar biasa. Kelembutan saat sadar bahwa engkau bukan siapa-siapa, dan justru disitulah engkau menemukan segalanya. Karena ketika aku lenyap, yang tersisa hanyalah Allah. Tidak ada lagi yang mengingat, tidak ada lagi yang diingat, hanya ada kehadiran yang menyatu, tak berjarak, tak berdua. Lenyapnya ego bukan berarti hilangnya diri, tapi kembalinya diri pada asalnya. Seperti tetes air yang jatuh ke laut, ia tidak punah, tapi menyatu dengan keluasan yang lebih besar. Begitu pula hati yang tenggelam dalam zikir. Ia tidak lagi terikat pada bentuk, pada identitas, pada rasa memiliki. Ia menjadi jernih seperti cermin, memantulkan cahaya Tuhan tanpa distorsi. Dalam keadaan itu, kesedihan tak lagi punya ruang untuk menetap. Sebab siapa yang sedih bila aku telah tiada? Dalam cahaya zikir,
Engkau mulai menyaksikan segala sesuatu bergerak sesuai kehendaknya. Tidak ada lagi yang perlu dilawan, tidak ada yang perlu dikejar. Semua menjadi lembut, mengalir, dan diterima dengan lapang dada. Engkau tidak lagi berkata, "Aku berzikir agar tenang," karena ketenangan itu sendiri telah menjadi dirimu. Tidak lagi berkata, "Aku mengingat Allah," karena seluruh wujudmu telah menjadi ingatan itu. Segalanya melebur dalam satu kesadaran yang utuh, La ilaha illallah. Dan di saat itu, engkau akan memahami makna sejati dari kebahagiaan. Bukan tawa, bukan kelimpahan, tapi ketiadaan rasa terpisah darinya. Inilah kebahagiaan yang tidak bergantung pada apapun. Ketika ego lenyap, engkau tidak lagi memohon untuk disembuhkan, karena tidak ada lagi yang terluka. Tidak lagi mencari ketenangan, karena tidak ada lagi yang gelisah. Yang tersisa hanyalah cahaya yang diam, namun hidup, lembut namun tak terbatas. Itulah zikir yang sejati, zikir yang membuat aku hilang, agar yang ada hanyalah Allah. Bab 8. Kesadaran ilahi saat segala sesuatu menjadi tanda. Ketika zikir telah menembus hati dan ego mulai sirna, sesuatu yang indah terjadi. Pandanganmu terhadap dunia berubah. Engkau mulai melihat segala sesuatu bukan sebagai benda, tapi sebagai tanda. Daun yang jatuh bukan lagi sekadar daun, tapi pesan lembut dari Allah tentang kefanaan. Cahaya pagi bukan sekadar sinar, tapi pancaran kasih-Nya yang menyentuh wajahmu. Bahkan kesedihan pun menjadi ayat yang berbicara, mengingatkan bahwa setiap rasa memiliki arah, menuju Dia yang menciptakan rasa itu sendiri. Inilah kesadaran ilahi, keadaan di mana engkau tidak lagi memandang dunia dengan mata jasad, tetapi dengan mata hati. Engkau melihat Allah di balik setiap peristiwa, merasakannya di setiap detak waktu, mendengarnya dalam bisikan angin. Segalanya menjadi ayat, segalanya menjadi cermin yang memantulkan kehadirannya. Tidak ada lagi perbedaan antara indah dan buruk, senang dan sedih, karena di balik semuanya hanya ada satu wujud, Dia. Kesadaran seperti ini tidak lahir dari banyaknya ibadah, tetapi dari kedalaman zikir. Sebab zikir yang sejati melahirkan pandangan yang jernih, pandangan yang melihat dengan cinta, bukan dengan penilaian. Engkau mulai menyadari bahwa tidak ada hal yang terjadi tanpa izinnya, dan tidak ada satupun ciptaan yang berdiri tanpa rahmatnya. Bahkan duri yang menusuk jari pun menjadi pengingat lembut bahwa segala sesuatu ada dalam genggaman kasih-Nya. Ketika hati telah hidup dalam kesadaran ini, kesedihan tak lagi menakutkan. Karena engkau tahu, bahkan di tengah duka, Allah tetap hadir, mengatur, membimbing. Setiap kehilangan berubah menjadi undangan untuk lebih dekat. Setiap rasa sakit menjadi pintu menuju pemahaman baru. Maka yang dulu kau sebut ujian, kini kau sebut kasih. Yang dulu kau anggap musibah, kini kau pahami sebagai sapaan. Karena setiap peristiwa hanyalah cara Allah berbicara kepada hamba-Nya dengan bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang zikirnya hidup. Dan ketika pandangan ini telah menetap, dunia tidak lagi mengguncangmu. Engkau melihat segalanya dalam cahaya yang sama, cahayanya. Tidak ada lagi yang perlu dikejar, tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Hidup menjadi perjalanan lembut dari Allah, bersama Allah, menuju Allah. Disitulah engkau akan memahami makna terdalam dari zikir. Bukan sekadar mengingat namanya, tapi hidup dalam kesadaran bahwa tidak ada selain Dia. Bab 9. Zikir yang melampaui waktu. Ada saatnya zikir tidak lagi terikat oleh hitungan. Ia tidak lagi dihitung oleh jumlah tasbih, tidak pula dibatasi oleh siang dan malam. Zikir sejati menembus waktu. Ia hidup di luar masa, karena berasal dari keabadian. Ketika engkau benar-benar berzikir, engkau tidak berada di masa lalu, tidak menanti masa depan. Engkau hadir sepenuhnya dalam saat ini, di sini, sekarang, bersama Allah. Itulah kehadiran yang abadi, ketika detik berhenti dan yang tersisa hanya Dia. Manusia sering terseret oleh dua bayangan, penyesalan masa lalu dan kekhawatiran masa depan. Keduanya adalah jerat waktu yang menciptakan kesedihan, namun zikir membebaskan. Ia membawa kesadaranmu kembali ke pusat, ke hadirat Allah yang tidak pernah pergi. Dalam keheningan zikir, engkau menyadari bahwa tidak ada waktu tanpa Dia.
bahwa setiap hembusan napas adalah rahmat baru yang lahir dari keabadiannya. Maka engkau berhenti menyesal, berhenti cemas. Engkau diam, dan dalam diam itu engkau pulang. Zikir yang melampaui waktu adalah zikir yang tidak pernah berhenti, meski lidahmu tidak lagi bergerak. Ia menjadi napas, menjadi getar jantung, menjadi denyut kehidupan itu sendiri. Engkau berjalan, tetapi yang berjalan adalah zikir. Engkau memandang, tetapi yang memandang adalah kesadaran akannya. Tidak ada lagi batas antara ibadah dan kehidupan, antara sujud dan langkah, karena segalanya telah menjadi satu kesadaran utuh. Allah selalu di sini. Ketika kesadaran ini hidup, engkau akan menyadari betapa kecilnya segala hal yang dulu membuatmu gelisah. Waktu yang dahulu terasa menekan, kini menjadi sahabat. Masa lalu menjadi guru yang penuh hikmah, masa depan menjadi taman yang kau percayai akan tumbuh dengan izinnya. Engkau tidak lagi berlari karena engkau telah sampai. Engkau tidak lagi mencari karena engkau telah menemukan. Di setiap detik, engkau menemukan kehadiran Allah yang tak pernah berhenti menyertaimu. Dan disitulah segala kesedihan lenyap, bukan karena dunia berubah, tapi karena engkau telah berubah. Engkau tidak lagi hidup di dalam waktu, melainkan waktu yang hidup di dalammu. Setiap napas menjadi tasbih, setiap detik menjadi doa, dan dalam kesadaran itu, engkau mulai memahami bahwa surga bukanlah tempat yang dituju, melainkan keadaan hati yang telah kembali kepadanya. Kini, di sini, dalam zikir yang tidak berakhir. Bab 10. Ketenangan abadi, saat hati menyatu dengan namanya. Pada akhirnya setiap langkah zikir membawa kita menuju satu tempat, keheningan yang sempurna. Bukan keheningan tanpa suara, melainkan keheningan yang penuh kehidupan. Di sana tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi penantian. Semua menjadi jernih, terang, dan damai. Hati yang dulu bergejolak kini menjadi samudera yang tenang, karena ia telah kembali ke asalnya. Ia tidak lagi mencari kedamaian, sebab kedamaian itu sendiri telah menjadi wujudnya. Dalam keadaan itu engkau menyadari bahwa zikir sejati bukan sekadar ucapan, bukan pula sekadar perasaan. Ia adalah keadaan keberadaan, di mana seluruh dirimu, dari tubuh hingga kesadaran terdalam, hanyut dalam kehadiran Allah. Setiap napas yang keluar menjadi pujian, setiap tarikan menjadi pengakuan. Engkau hidup dalam satu irama, Allah, Allah, Allah. Nama itu berdenyut di antara urat-uratmu, menembus ruang dan waktu, memeluk seluruh semesta. Hati yang telah menyatu dengan namanya, tidak lagi diguncang oleh dunia. Ia melihat kesedihan datang dan pergi, tapi tidak larut di dalamnya. Ia menyaksikan kegembiraan, namun tidak terikat padanya. Segala sesuatu berlalu seperti ombak di permukaan laut, sementara di kedalaman air tetap tenang, sunyi, dan penuh cahaya. Inilah ketenangan yang tidak bisa diambil siapapun. Ketenangan yang lahir dari kesadaran bahwa tidak ada sesuatu pun selain Dia. Ketika engkau sampai di titik ini, engkau akan memahami mengapa para kekasih Allah bisa tersenyum di tengah derita dan tetap bersyukur dalam kehilangan. Karena bagi mereka, dunia hanyalah cermin tempat namanya memantul. Segala peristiwa hanyalah gelombang dari samudera kasih yang sama. Tidak ada yang benar-benar hilang, tidak ada yang benar-benar berakhir. Semua kembali, semua pulang, semua melebur ke dalam cinta yang tak pernah berubah, cinta ilahi. Dan di sanalah zikir menemukan makna akhirnya. Bukan sekadar pengingat, tapi penyatuan. Bukan sekadar doa, tapi keberadaan itu sendiri. Engkau tidak lagi mengatakan, aku berzikir kepada Allah, karena engkau telah menjadi zikir itu sendiri. Menjadi gema dari nama yang suci, hidup di bawah naungan cahaya yang abadi. Disitulah semua kesedihan lenyap, bukan karena hilang dari dunia, tapi karena telah larut dalam ketenangan Allah. Dalam diam itulah zikir mencapai puncaknya, keabadian yang tenang, lembut, dan tak terlukiskan. Ketika lidahmu terdiam, biarkan hatimu terus menyebutnya. Sebab disitulah zikir sejati hidup, di antara napas dan kesadaran. Dan ketika engkau telah menemukannya di dalam dirimu, tak ada lagi kesedihan yang mampu bertahan. Karena sesungguhnya yang ada hanyalah Allah.